Kita hindari narasi-narasi laporan dan kita fokus pada metode yang akan kita gunakan ini. Dampak apa yang akan muncul ketika dukungan ini terjadi atau dukungan ini diberikan? Dia akan bisa sekolah, dia akan bisa lebih baik hidupnya. Langsung aja kita masuk ke materi, merancang narasi kampanye yang menggugah, lalu merancang visual kampanye yang menggugah, kemudian optimalisasi sosial media untuk kampanye. Pemateri kita ada Kak Sari dan Kak Kiki. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Kak Sari kepada Kak Sari Novita. Waktu dan layar saya persilahkan. Pagi semuanya, kenalkan saya Sari. Saya bekerja sebagai content writer dan copywriter. Dan di samping saya ada Kak Kiki. Silakan Kak Kiki. Ya, halo teman-teman, aku Kiki di sini sebagai project manager. Nah, untuk mungkin sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Boleh, Untuk kenalan dulu mungkin peserta teman-teman bisa buka kameranya, open mic. open mic dan memperkenalkan eh, masing-masing, dan siapa tahu udah punya pengalaman untuk fundraising bisa bercerita keberhasilan, tantangan. Halo semua, aku Aziz. Sekarang saya di Walhi ya. Tapi saya dulu pernah gitu. Jadi bantu teman-teman ya pengelola lembaga ZIS gitu ya. Ya zakat infak gitu gitulah. Itu buat fundraising gitu. Nah, itu menurutku pengalaman yang cukup menarik gitu karena aku nggak nemuin misal ketika kita ngomongin kampanye air gitu kan. eh, Kita mungkin ya bayangan pertama adalah itu kebutuhan pokok, memang iya gitu, tapi aku nggak tahu ya, tapi kupikir itu sulit buat dinarasikan supaya ya orang bisa bener-bener relate gitu kalau itu memang kebutuhan pokok gitu-gitu. Tapi ketika karena di sana segmentasinya jelas gitu, ya pengelola ZIS gitu, itu akan lebih mudah menarasikan misal ya mereka butuh misal untuk ya ritual-ritual keagamaan misal wudhu kayak gitu-gitu, itu lebih menggugah lah buat mereka kayak gitu. Aku nggak nemuin tuh misal di sini apa narasi yang bisa dibangun, dan harapanku ya ketika mengikuti sesi ini uh, uh, aku bisa punya bayangan misal apakah sebenarnya basis dari audiens kita ketika mengkampanyekan untuk yang memang tujuannya fundraising dengan kampanye biasa itu baik, maksudnya kampanye yang lain ya, misal kampanye lingkungan atau apa itu, apakah basis audiensnya bisa sama gitu atau dia harus kita bangun basisnya sendiri gitu-gitu. Aku Lana dari Perkumpulan Desa Lestari. Salam kenal buat semuanya. Kebetulan Perkumpulan Desa Lestari itu ada di Jogja. Untuk pengalaman fundraising sih kebetulan karena ini hal baru buat aku. Di sini Perkumpulan Desa Lestari ada dua. Satunya ada Mbak Akma Rina Laili juga, nanti mungkin bisa melanjutkan perkenalannya. Nah, secara pengalaman untuk fundraising kebetulan ini hal baru buat aku gitu kan. Semoga nanti dengan ikut ini jadi bisa gimana nih cara berkampanye dengan mengkampanyekan kegiatan-kegiatan kami yang secara tidak langsung biasanya kita juga membutuhkan nih nanti dari kampanye itu untuk fundraising ke penggalangan dana untuk ngembangin kegiatan-kegiatan yang lebih lebih bermanfaat lagi kayak gitu sih. Jadi semoga dengan ikutin kegiatan ini nanti ada hal baru dan bisa jadi insight untuk perkumpulan Desa Lestari terutama untuk saya. Jadi kita diskusi aja. Jadi kita bisa saling memberi masukan, saling mendukung, saling belajar. Perkenalkan, saya Lili. Pelatihan ini atau workshop ini tuh juga hal baru buat aku gitu. Ya harapannya semoga ini bisa jadi salah satu langkah atau salah satu peluang lah buat Desa Lestari untuk bisa bisa melakukan fundraising untuk keberlanjutannya Desa Lestari itu. Pria Budiman dari PKBI daerah NTB. Mungkin kalau pengalaman yang fundraising secara program sih tidak pernah ya Kak, ini ya, hal baru juga. Cuma memang pernah kita penggalangan dana waktu gempa Lombok itu bentuknya bantuan ataupun uang
yang memang kontennya itu ya kita terkendala tantangannya itu kayak penggunaan apa ya, kayak penggunaan foto dan sebagainya karena emang ada ketentuan yang tidak boleh seperti misalnya foto anak yang sedih kah atau yang terluka dan sebagainya yang memang biasanya itu kan agak menggugah gitu ya kalau melihat dari fundraisingnya lembaga-lembaga lain gitu. Tapi di lembaga kami sendiri memang ada ketentuan bahwa tidak boleh menggunakan foto-foto yang memang agak berbau istilahnya kayak anak misalnya atau mungkin orang tua yang terluka dan sebagainya. Itu sih Kak tantangannya waktu penggalangan dana itu. Oh ya, eh, kami lupa, kami nggak berdua aja, kami juga ada Kak Delphi. Heeh. Mungkin bisa kenalin. Heeh, mungkin bisa memperkenalkan diri Kak Delphi. Halo semuanya, kedengaran suara saya ya dengan baik ya. Salam kenal semuanya. Mungkin ada yang pernah ketemu saya, mungkin ada yang belum pernah ketemu, baru kali ini ketemu. Saya di Penabulu saat ini menjabat sebagai corporate communication coordinator yang bekerja di area komunikasi, media, segala macam, visibility, segala macam begitulah ya. Terima kasih Kak David. Oke, kita lanjut yang ke lainnya. Minta Abdul mungkin atau Kak Terima kasih. Di sini saya memiliki power of narasi yang dijalani itu dari Google, Menomo, jadi the power of narasi itu sama baik. Jadi saya gabung antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. The power of narasi ini jadi sebagai satu kekuatan bagian dari si konten tersebut. Ya. Tujuan pelatihan pada materi ini menulis narasi yang mendorong aksi, menyelesaikan gaya dan format copywriting untuk platform crowdfunding, email, dan media sosial, dan memahami struktur copywriting yang padat, yang singkat, jelas, dan juga. Nah, saya menginginkan masih format struktur itu. Kenapa sih orang mau berdonasi? Ada yang karena suka programnya, ada yang suka emang dia minat terhadap isu lingkungan atau isu bencana dan membuat donatur sudah terpercaya, apalagi terhadap lembaganya, terus ada memberikan dampak nyata, atau dia mempunyai personal story yang berkaitan atau pengalaman yang berkaitan yang win-win, dan dia mempunyai kekuatan koneksi terhadap program atau organisasi dan donatur religius dan lain-lain banyak sih. Cuma dari mengapa orang mau berdonasi ini akan relate dengan pembuatan konten. Apa nih yang harus kita lakukan untuk fundraising? Yang pertama itu mengenali masalah, membuat rencana, membuat konten. Mengenali masalah sih apa sih yang terjadi di lingkungan sekitar kita atau eh, apa yang rencana lembaga gitu untuk membuat fundraising. Nah, selain masalah juga kita juga harus mengenali gitu apa solusinya. Dan yang kedua, kita membuat rencana, membuat tujuan donasi, mengenali kebutuhan, penerima manfaatnya, dan target donasi. Yang ketiga, membuat konten seperti donasi, membuat foto atau video, dan memilih platform yang sesuai, menyusun strategi fundraising dan konten yang lainnya. Metode yang kami paparkan ini bisa digunakan untuk sinyal, media sosial, offline platform, event online atau offline. Tapi sih storytelling dalam fundraising. Jadi kalau storytelling itu kita kayak seperti bercerita ini gambar aku sengaja begini kayak misalnya seseorang yang bercerita gitu kepada orang yang diciptakan misalnya kepada anak-anak. Nah, storytelling jadi tidak perlu kaku, tapi bukan sekedar cerita, tapi ada emosi. Emosi bukan berarti uh, menuangkan kesedihan, tapi emosional yang mendorong audiens untuk terlibat. Poin-poin copywriting fundraising. Jadi judul seperti judul di pelatihan ini merakit digital kolaborasi ya. Itu kan termasuk oke lah gitu. Untuk ibadahnya itu sendiri itu harus singkat, tidak bertele-tele. Yang paling penting yang terakhir itu mendorong aksi atau call to action.
yaitu ya mendorong untuk orang berdonasi. Ini yang tadi seperti udah waktu yang sebelumnya, satunya lagi bisa digunakan di sana email, website, atau communication education. Apa sih metode yang akan kita gunakan? Apakah metode masalah, solusi, ajakan, atau yang seperti apa? Tapi karena ini untuk fundraising, nah kalau yang tadi saya ucapkan itu masalah, solusi, dan ajakan itu biasanya untuk copywriting, untuk iklan produk. Tapi untuk apa nih yang kira-kira yang pas untuk fundraising? Kami akan memperkenalkan metode CARS. Apakah ada yang sudah mengenalnya? Secara analogi kan kalau metode menulis itu sama dengan seperti memasak gitu, memasak ikan yang kering, yang gurih, itu minyaknya harus banyak, apinya harus besar atau kecil. Nah, begitu pula dalam menulis narasi. Nah, metode saat ini sebenarnya tidak hanya untuk digunakan untuk kampanye, tapi juga bisa untuk khutbah, untuk wawancara. Banyak kan sih digunakan untuk wawancara. Untuk wawancara dari si pewawancara itu biasanya akan memberikan calon-calon penggemarnya laporan narasi program yang termasuk pengalaman dan KAS itu singkatan dari konteks, action, result, dan forward. Konteks di sini kita melihat permasalahan apa yang terjadi, masalah air misalnya, dan kita harus memberikan untuk apa nih, untuk air bersih, untuk kebutuhan dasar, dan kepada siapa penerima manfaat itu. Lalu setelah kita bicara konteks atau permasalahan, apa selanjutnya? Metode apa? Metode penggalangan dana seperti apa yang akan kita lakukan? Siapa yang terlibat? Dan langkah-langkah seperti apa yang harus kita ambil? Dan bisa ini hasil dari tindakan yang terukur dan realistis, seperti jumlah dana atau fasilitas yang dibutuhkan, waktu kegiatan berdampak sosial. Bahwa apa selanjutnya? Kalau misalnya kita berdoa, kalau mereka para donatur berdonasi, apa yang penting bagi mereka? Apa nilai-nilai apa yang akan tercipta? Bukan hanya untuk bagi dia aja, tapi juga untuk terima manfaat dan kondisi lainnya dan berdampak jangka panjang. Kita juga perlu fokus pada urgensi, terlebih air itu kan merupakan hak dasar untuk manusia. Fokus pada urgensi, kecepatan untuk membantu dan berikan informasi baik. Contohnya, seperti di bawah ini, Rina, 7 tahun, tinggal di pelosok Nusa Tenggara Timur. Dia masih berjalan kaki 6 kilometer ke sekolah tanpa alasan. Bila musim hujan, dia harus bolos karena jalan licin dan dingin. Jadi di sini kita sudah menjelaskan siapa itu penerima manfaatnya, Irina. Irina yang masih anak sekolah, tinggal di pelosok. Dia berjalan kaki dari rumahnya sepanjang 6 kilo tanpa alasan. Bila musim hujan, terpaksa dia harus bolos karena jalan yang licin, dan itu bisa menyebabkan berlumpur, akhirnya bisa terbenam dalam lumpur, atau dia bisa mengalami sakit. Konteks inilah yang dimaksud dengan konteks itu. Kita menciptakan masalah tanpa harus memberikan kalimat sedih atau kata-kata sedih. Lalu setelah kita mengetahui permasalahan tersebut, mengetahui si Rina karena Rina nggak punya alas kaki, nggak punya sepatu, lalu apa yang kita lakukan? Jadi kita akan aksi atau program yang bisa dilakukan dengan bantuan donasi dan instrumen kampanye, narasi kampanye. Kalau dulu saya sempat melihat itu kebanyakan rata-rata kayak laporan gitu. Tapi di sini untuk saat ini kita hindari narasi-narasi laporan dan kita fokus pada metode yang akan kita gunakan ini di konteks, action, result, dan
kuatnya. Nah, untuk action, gunakan narasi seperti kolaborasi bersama Anda atau dengan didukung Anda. Dan hindari kalimat yang kayak mengancam kalau Anda tidak berdonasi itu sangat bahaya. Dan kayaknya mungkin sekarang udah belajar ini dan dilakukan. Dan tonjolkan peran donatur dalam menciptakan perubahan. Contohnya, melalui kampanye sepatu untuk ringan, kami ini memberikan sepatu tahan air dan jas hujan bagi 100 anak di wilayah ini. Dukungan Anda akan mengubah hal ini. Nah, jadi kalau sebelumnya saya narasi yang bersifat kolaboratif itu dengan bersama Anda itu tuh bisa diubah dengan dukungan Anda akan mengubah hari-hari mereka. Kita bisa sekali mencantumkan narasi mencantumkan hashtag di dalam narasi. Jadi itu langsung keluar, kalau istilahnya kalau di Google, di website itu langsung keluar, bahkan di di Instagram, di media sosial apapun, ini bisa dijadikan seperti tagline, seperti iklan. Jadi narasi ini kita berdonasi untuk sepatu untuk training. Setelah kita action itu yang tadi kita juga harus menjelaskan harus mungkin bisa balik lagi Nova. Nah di sini kita menjelaskan apa kebutuhannya untuk si Rina dan teman-temannya pasti tahan air dan jas hujan bagi 100 anak. Sebaiknya kita mencantumkan kebutuhan ini dengan benar-benar oke, ini benar-benar 100 anak dan benar-benar ini adalah kebutuhannya Rina dan teman-teman. Bisa itu menyoroti dampak yang akan terjadi jika audiens atau calon donatur terlibat. Nah, sarankan untuk menggunakan kalimat seperti dengan bantuan Anda, maka atau jika kita bertindak sekarang dan hindari bahasa kita telah dan tidak seperti itu dan gunakan koreksi masa depan. Misalnya, dengan pasang sepatu dan jas hujan, Rina bisa bersekolah setiap hari tanpa harus takut terjadi apa-apa. Dia bisa lebih fokus belajar dan tak lagi tertinggal pelajaran sangat penting. So, apa selanjutnya? Bukan sekolah, bukan seperti itu maksudnya, bukan. Tapi kenapa ini penting? Kenapa kalau misalnya kita bernasi ini menjadi penting itu, menjadi mempunyai nilai. Nah, di sini forward ini kita menjelaskan nilai sosial dan perubahan apa yang akan dicapai. Apa artinya bagi Sirina dan teman-temannya di pelosok pedalaman NTT? Apa dampaknya dalam jangka panjang? Yang bukan hanya untuk menghindari dehidrasi, tapi juga dia bisa ke sekolah dengan baik, dengan rajin. Dan itu mendorong pendidikan yang mencapai cita-citanya. Terus apa yang akan hilang jika ada di lingkungan? Di sini saya memberikan contoh kita membantu anak-anak seperti Rina hari ini. Kita sedang menyiapkan generasi yang lebih tangguh dan lebih berkembang. Kita hari ini bisa membuka masa depan yang lebih besar bagi banyak keluarga. Saya pindah ke kasus ini satu narasi yang bisa untuk digunakan untuk fundraising. Jadi balik lagi kita dengan menerapkan metode KAS, konteks lebih dari 1.500 keluarga daerahnya kita sebutkan hingga tanpa komunikasi lain. Anak-anak komunikasi, anak ayat ketemu. Saya lagi sebutkan siapa jumlah terima manfaatnya dan apa masalahnya. Action, misalnya kami dari Yayasan SYJ berinisiasi bangun tulisan edukasi sehat dan edukasi kebersihan bersama warga. Tapi kami tidak bisa melakukan yang sendiri. Jadi kayak ada ajakan, tapi kalimatnya tolong dong, enggak seperti itu ya. Tolong bantu kami
nggak seperti itu, jadi visualnya lebih halus lah dan lebih relate. Nah, di sini di, di bagian action kita juga harus jelas dengan kebutuhannya. Kita berinisiasi bangun MPK berapa yang fasilitas resort tadi dengan donasi Anda, warga seperti Pak Hasim, yang kita salah satu dari 1.500 keluarga di Ciliwung, bisa mengakses air bersih, mengurangi risiko diare anak-anak, dan hidup lebih sehat. Selanjutnya, soal karena sanitasi yang layak di transfernya online, itu harus salah satu fasilitas hari ini bisa menyelamatkan 10 nyawa di masa depan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Oh iya, Oke. ada Kak Afria dari PKBI NTB. Silakan Kak Afria. Halo Kak, mau nanya, apakah memang ketika kita buat untuk menggugah itu kan tadi biasanya ada menggambarkan aktor-aktor yang akan terselamatkan seperti tadi Rina sama Pak siapa tadi itu, eh, sedangkan kalau misalnya kita kayak mau fundraising yang agak bersifat sensitif seperti misalnya anak korban kekerasan dan sebagainya yang memang tidak mau dipublish gitu wajahnya, apakah bisa tidak perlu ada aktor-aktor seperti itu untuk bisa menggugah? Itu aja sih Kak. Eh, ya apa sih kan kita bisa misalnya percaya nama alias, jadi di dalam narasi ataupun dalam foto kita juga misalnya mereka tidak mengizinkan, ya kita jangan menampilkan nama dan menampilkan foto penggenggaman pasal begitu. Tapi untuk soal kayak narasi seperti eh, itu gini maksudnya, ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya cuma nambahin aja ya, agak menarik tadi pertanyaan Kak Afria tadi ya soal apa ya? Soal sebenarnya itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat private ya, private dan concern ya. Karena ada beberapa ya dulu di sebelum tahun 2000 mungkin sekitaran 2010 ke belakang itu bad news is a good news. Kalau udah kayak gitu, selalu disampaikan begitu. Bad news is a good news. Hal-hal yang bersifat penderitaan, kesakitan, painful, eh, hal-hal yang bersifat negatif itu bisa mendorong atau menggugah seseorang untuk melakukan sesuatu aksi, gitu misalnya. Itu sering dilakukan. Bahkan di masa-masa sebelum reformasi itu banyak sekali foto-foto yang bersifat negatif yang dipublikasikan. Bahkan teman-teman jurnalis menggunakan itu dulu. Mereka menggunakan itu dengan quote bad news is a good news. Itu yang jadi apa ya pegangan mereka waktu itu. Karena itu apa ya konstruksi saat itu kita melihat sesuatu dengan melihat kenyataan pahit gitu. Kenyataan pahit itu ya harus dinarasikan, harus difotokan, harus divisualkan gitu. Makanya yang terjadi akhirnya muncul muncul nama secara gamblang, muncul wajah orang secara gamblang karena si pemberi donasi mungkin akan melihat oh ini orang yang mau saya donasikan. Saat itu konsepnya. Setelah kemudian konteks setelah 2010 ke atas itu mulai muncul dari UN bahkan menyampaikan bahwa tidak adanya prinsip UNOHAM, adanya prinsip soal apa gender segala macam, kesetaraan segala macam begitu. Hal-hal yang sifat bad itu bosan itu disingkirkan. Tapi ini menjadi tantangan kemudian ketika kita membangun narasi-narasi yang untuk menggugah apa ya menggugah siapapun untuk berdonasi pada apa yang akan kita sedang lakukan atau sedang kita fundraisingkan gitu misalnya either apakah soal isu ataupun segala macam atau konteks suatu peristiwa gitu. Nah, seperti yang Bang Sari tadi salah satu cara adalah dengan mengubah nama. Misalnya taruhlah namanya Bunga gitu. Tapi ini sebenarnya menaruh nama sebagai Bunga atau menaruh satu visual bahwa dia seorang anak kecil berusia 15 tahun, berusia 8 tahun, 10 tahun mengalami penderitaan ini segala macam. Itu kita sedang membangun persona dalam satu cerita itu perlu namanya ada persona atau wujud yang bisa diimajinasikan si calon pemberi donasi itu bahwa oh ini orang yang akan saya dukung akan saya bantu dia cukup berimajinasi di situ tanpa harus melihat wajah tanpa harus mengetahui siapa orangnya gitu itu yang menjadi apa ya perpindahan ya pergeseran dari narasi-narasi yang menggugah tadi yang pakai menggunakan sistem negatif tadi negatif side tadi menjadi good side dengan harapan sebenarnya ekspektasinya adalah eh, tidak lagi apa ya mengkooptasi penderitaan seseorang, tapi kemudian menceritakan efek dari ketika dukungan itu diberikan. Fokusnya berubah, bukan lagi melihat pada akibatnya,
penyebabnya, sebabnya, sorry, bukan lagi melihat dari sebabnya, sebab dari penderitaan itu, tapi melihat dari akibat dari dukungan. Dampak apa yang akan muncul ketika dukungan ini terjadi atau dukungan ini diberikan? Dia akan bisa sekolah, dia akan bisa lebih baik hidupnya, dia akan bisa lebih apa gitu. Jadi hal positif kemudian yang munculkan. Nah, ini narasi-narasi yang sedang kita bangun itu narasi-narasi yang sifatnya menggugah dan positif sebenarnya. Itu dia. Dan betul, iya, inform consent itu kemudian mulai muncul, harus selalu diberikan. Nanti ada beberapa cerita-cerita ke depan nanti kita bisa bahas nanti soal sebenarnya info consent ini misalnya gini contohnya. Info consent ini kalau misalnya kita mau foto orang banyak nih, orang lagi masa aksi, demonstrasi, kamu mau foto, minimal satu-satu kamu minta info consent gitu dari 100 orang. Itu agak sulit kan misalnya kayak gitu. Nah, itu ada beberapa trik-trik memang gimana cara untuk mengambil info consent itu. Nah, misalnya kalau info consent misalnya kita benar-benar memang fokus pada satu orang, fokus pada satu satu subjek, satu persona, kita bisa minta info concern yang misalnya testimoninya bahkan segala macam dan info concern itu harus benar-benar menyampaikan atau memaparkan secara gamblang, tidak berbahasa akademis ya, agak agak hati-hati di situ ya, karena konteks latar belakang edukasi juga menjadi pertimbangan kita untuk membuat satu info concern. Kadang-kadang info concern yang cukup ribet, bisa sampai 3 halaman, 2 halaman, ternyata itu bisa membuat orang nggak tertarik gitu. Satu halaman bikin tabel lebih mudah dan dia paham bahwa ketika dia diambil foto, fotonya akan dibagikan kemana, akan disampaikan kemana. Ketika dia menyampaikan satu testimoni, testimoni akan dibagikan kemana. Nah, kerahasiaannya seperti apa? Dijaga oleh siapa? Tanggung jawabnya seperti apa? Begitu. Itu sebenarnya info concern pentingnya. Kadang-kadang teman-teman cuma saya sering mengalami gitu juga. Info konten kita buat seribet mungkin, merumitkan hidup kita bahkan gitu. Karena ada banyak banyak protokol yang kita perhatikan. Ada safeguarding, ada do no harm, ada soal etis segala macam. Itu akhirnya membuat kita sangat terkaku dengan membuat satu form. Bahkan cuma form sederhana bahkan. Kemudian kita bawa form itu ke teman-teman di wilayah tapak yang jauh di sana misalnya, wilayah, wilayah pinggiran border misalnya teman-teman di Papua segala macam. Dia tidak paham semua omongan kita dalam form itu. Jadi kita narasikan sesederhana mungkin gitu. Mungkin tambahanku di situ ya, itu cukup menarik memang nanti. Kita bisa diskusikan lebih banyak soal itu sebenarnya. Terima kasih Kak Delvi. Oke, yang Terima follow-up kasih. itu ya, nanti kita akan lanjut di materi lainnya ya. Besok kita akan ulas, yaitu latihan membuat narasi untuk kampanye. Fundraising. Boleh ya teman-teman ya. Kita lanjut ke etika copywriting. Fokus pada martabat dan tempat yang berhubungan dengan dan dari eksploitasi emosi yang menjadikan martabat penerima manfaat. Misalnya dia yang tersedih atau dia yang dalam kondisi itu itu mengajari sedih atau apa seperti itu untuk dari menggunakan bahasa atau visual yang menunjukkan sesuatu, bukan kelemahan yang berlebihan. Ia tak berdaya dan hidup seperti ia tak berdaya dan hidup mendidikan. Dari hari ini, dan kita mengubahnya dengan bantuan Anda, bantuan kamu, yang bisa kembali bangkit dengan diri. Dan selalu memberikan kalimat-kalimat ajakan yang positif dan dampak yang akan terjadi di penerimaan manfaatnya. Jujur dan transparan, yang kita semua udah paham dan masih menampilkan data yang dinarasikan itu yang memang benar ada fakta yang akurat dan dari untuk tidak diberikan dasar bagaimana dana akan digunakan, siapa yang dibantu dan alasannya seperti tadi relasi yang menggunakan referensi, kecepatan angka, kebutuhan, lokasi dan kata hasil. Ini saya sengaja tulis berulang-ulang untuk misalnya untuk jadi kita kan bisa otomatis gitu langsung oke kita langsung kita siap langsung jelas gitu loh. Ada angka, ada lokasi, siapa penerima dan di mana ada di apa. Gunakan izin dan lindungi privasi seperti digantikan foto, nama lengkap atau kisah personal tanpa izin. Itu kita hindari. Tunjukkan dampak positif seperti tadi juga di mention masa David. Buat narasi yang membangun harapan dan masa depan bukan kesedihan. Jadi donasi Anda atau kamu akan membantu anak-anak ini kembali di sekolah tahun ini menjadi teoritis atau labelisasi
hindari menggeneralisasikan kelompok tertentu sebagai dengan kosakata korban atau ketiga. Terlebih kayak contoh kalimat ini, mereka semua miskin dan dan tak berpendidikan. Hindari kalimat seperti itu, kita bisa mengubahnya. Bagian keluarga di daerah ini masih menghadapi tantangan akses pendidikan, termasuk audiens dan fasilitasi calon donor, termasuk yang bermanfaat, gunakan bahasa yang baik, inklusif, tidak memaksa, hindari nada mengancam, tunjukkan kredibilitas, terlebih kredibilitas lembaga, sumber data, mitranya siapa, track record lembaga, dan nanti setelah donasi jalan, langsung semuanya kita lampirkan laporan dampak atau testimoni. Tindakan gambar secara aktif, itu mungkin akan dijelaskan lagi oleh Nasisi. Jika foto tidak mempermalukan atau meninggalkan kesan yang sebenarnya bilang, jadi visual yang menunjukkan konteks bukan perbedaan ekstrim. Dan yang terakhir, berikan laporan dan ucapan terima kasih. Follow up setelah kampanye selesai, update dampak, laporan keuangan, testimoni, buat donatur masa dihargai dan terlibat secara manusiawi. Jadi setiap lembaga membuat narasi untuk kampanye fundraising, dan besok kita akan mereview bersama, diskusi bersama. Oh, Mas Kumbara ya, silakan. Terima kasih, salam kenal. Saya dari YAPEMAS, Yayasan Peduli Masyarakat di Sumatera Utara. Oh, halo Kak. Ya, Mbak izin bertanya, tadi ada hal tentang dana. Nah, ini terkait dana. Ini kan dana ini kan nanti dipakai, dana ini kan dana donasi, berarti kan dana publik umum nih, kan gitu. Nah ini tapi kan ini terkait media. Dalam media itu kan ada hal-hal seperti apa ya? Apakah ini nanti seperti iklan, seperti apa, atau kebutuhan di saat-saat mendokumentasikan? Apakah itu termasuk nanti di dalam pembiayaan itu dilaporkan atau seperti apa, Mbak? Karena kan ini apa ya, pembiayaan publik. Nah, mungkin ini yang belum apa ya, karena bersifat media ini kan bersifat dia adalah, apalagi kita digitalisasi dan juga mungkin nanti ada media juga yang mungkin player atau seperti apa. Nah, apakah dana-dana tersebut itu nanti termasuk dalam pembiayaan tersebut atau seperti apa? Itu aja sih Mbak, makasih. Itu contoh kita lagi ngambil dokumentasi atau seperti apa? Apakah kalau ada dana keluar dari hal kegiatan tersebut, apakah itu dilaporkan secara publis di dalam media publik atau tidak gitu? Karena kan itu terkait adalah saat proses kegiatan gitu. Oh, jadi dana operasional ya gitu ya kayak? Iya, iya. Untuk laporan. Ya. Itu ya, tapi mungkin kalau laporan dari untuk media sosial nggak perlu rinci sih Kak. Cuma kalau untuk kita menyerahkan secara pribadi atau donatur yang besar seperti lembaga besar atau komunitas besar, nah itu kita perlu sih. Nah, maksudnya regulasi dari Galang Daya ini nanti seperti apa? Contohnya, apakah itu nanti memang ada berapa persentase untuk ini bukan bayaran ya Mbak ya, bukan bayaran, tapi dalam kegiatan hal tersebut ternyata membutuhkan biaya untuk contoh untuk pengambilan data, pengambilan ini, apakah proses kegiatan tersebut yang bersangkutan dengan dana diambil dari donasi tersebut atau seperti apa? Ini kan biar artinya kan supaya nggak salah laporannya nanti untuk laporan berikutnya, laporan ke pelapor inilah nantinya gitu Pak. Dan juga ini juga menghindari bahwa ini kan apa nih, dana umum nih, dana donasi kok dipakai untuk ini ya, itu yang kita mau hindari gitu Mbak. Seperti apa
regulasinya itu aja sih. Kalau sebenarnya kalau bicara regulasinya ya kembali ke lembaga atau ke organisasi ya sebenarnya ya. Misalnya kalau Bang Kumbara bilang tadi kembali ke Galang Daya, kita akan cek Galang Daya nantinya. Galang Daya punya protokol apa, punya prosedur apa ketika membuat satu laporan misalnya. Karena itu kan berkaitan pada organisasi ya. Misalnya juga kepada misalnya ya Pemas yang melakukan organisasi Bank Kumbara yang melakukan ya Pemas. Nah, cek kembali di aturan teman-teman di organisasi apakah ketika pengelolaan donasi ini seperti apa bentuk pelaporannya gitu. Yang paling penting dan paling krusial dalam pelaporan donasi misalnya itulah transparansi. Transparansi dan akuntabilitasnya itu yang harus dikejar dulu. Jadi dari awal sebenarnya ketika teman-teman sudah akan mulai menarik donasi, sudah harus jelas donasi ini seperti apa, ditarikkan kemana, arahnya seperti apa, penggunaan dan peruntukannya apa. Saya juga ada keyakinan bahwa donatur itu kan tahu teman-teman ketika ke lapangan mengambil satu foto, bahkan memberikan ketika proses memberikan donasi itu kepada pihak yang akan menerima donasi itu ada proses-proses yang mengeluarkan dana transportasi kah, naik taksi, naik gojek, segala macam itu makan pun termasuk misalnya gitu. Nah itu bisa dipertimbangkan kemudian pelaporannya seperti apa gitu misalnya. Kuncinya ada pada organisasi, protokol organisasi seperti apa, prosedur organisasi seperti apa, dan dealing atau ketika membangun satu format kesepakatan dengan donatur itu seperti apa kemudian. Kalau misalnya yang diambil adalah donasi publik, saya yakin juga nggak akan sangat rinci seperti kata Sari tadi, nggak akan sangat rinci seperti yang tadi dibilang Sari tadi sampai bertele. Ada nanti nota warteg ditulis itu kok makan di warteg gitu. Itu kan sangat nggak elegan ya maksudnya ya. Tapi mungkin diambil dalam bentuk akomodasi tim misalnya. Itu disebutkan dalam satu heading keuangan. Mungkin orang keuangan lebih paham nanti ini nanti mungkin atau kau kurang tahu nanti di sesi Galandaya kan ada orang keuangan akan bicara soal bagaimana protokol. Ini penting Fatima, nanti jadi pertimbangan teman-teman ketika misalnya untuk menyusun satu donasi ini bagaimana dengan sistem pelaporannya itu mungkin bisa diajar dengan teman-teman dari tim keuangan gitu. Misalnya headingnya konsumsi atau misalnya headingnya untuk transportasi tim gitu macam. Mungkin bisa di-mention situ. Tapi yang paling saya kunci di sini adalah bagaimana bagaimana si publik atau si misalnya donasi publik ya, bagaimana si publik itu bisa tahu bahwa donasi ke teman-teman sampai pada targetnya. That's it. Mereka cuma perlu tahu itu, memastikan itu saja gitu. Mau bagaimanapun bentuknya, mau bagaimanapun prosesnya, dia itu ada di narasi di belakangnya kemudian. Apakah teman-teman akan mempublikasikan nama mereka bahkan kadang-kadang ada donatur juga yang mau namanya dipublikasikan. Kalau kata Sari tadi yang donasi yang sangat besar itu kadang-kadang dia butuh exposure tinggi. Namanya disebutkan, jumlah angka yang donasinya disebutkan. Gitu. Itu kadang-kadang ada yang kayak gitu karena dia butuh exposure. Biasanya ada motif kan, donatur itu ada motif empati memang, ada juga motif ya duit gue kebanyakan gue mau kasih deh gitu. Tapi gue butuh nama gue muncul nih gitu. Misalnya selebriti media tuh suka kayak gitu. Namanya dimunculin dengan angka-angka yang cukup wah yang diberikan gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi tinggal melihat polanya sebenarnya gitu. Dan sistem pelaporannya kadang-kadang ada sistem pelaporan publik, bisa dipisahkan ada sistem pelaporan kepada publik, ada sistem pelaporan kepada donatur per donatur. Nah, mungkin pelaporan per donatur-donatur tadi yang lebih rinci gitu. Sementara ke publik akan bicara soal jumlah barang, misalnya kalau barang donasinya, misalnya kalau kita bicara misalnya soal tanggap darurat, bencanaan misalnya. Jumlah donasi dalam bentuk barang, jumlah donasi dalam bentuk dana, segala macam, itu yang dimention gitu. Tetapi kalau misalnya kita mulai ada list nama-nama donatur yang sifatnya skala besar, maka kita akan bikin pelaporan secara rinci kepada mereka perorangannya gitu. Itu kita deliver ke mereka secara pribadi. Tapi tidak kepada publik misalnya gitu. Karena publik tidak perlu tahu sebenarnya soal itu. Itu kalau misalnya kayak laporan untuk publik gitu untuk media itu kayak untuk menarasikan singkat, misalnya ini barang sudah ke tangan, dan fotonya itu juga. Ya, itu tuh sih dari aku. Tadi kita udah bicara soal narasi ya, soal CARS segala macam itu adalah metode penulisan yang sebenarnya teman-teman bisa gunakan CARS juga untuk banyak hal metode penulisan ini. Teman-teman bisa mulai mulai bisa bisa mulai cek-cek kembali CARS ini seperti apa sih? Nggak cuma untuk pelaporan fundraising semata saja. Ini CARS tapi bisa dimanfaatkan juga untuk pelaporan proyek bahkan gitu. Karena dia bicara soal impact ya, bicara soal dampak gitu. Aktivitas, ada data dan ada dampak dan apa keberlanjutannya. Itu kunci dari CARS tadi yang disampaikan oleh Mbak Kasari tadi gitu. Jadi ini bisa digunakan kembali, bisa di refer ya, bisa digunakan untuk pelaporan proyek-proyek teman-teman juga. Dan saya yakin donor mungkin akan suka dengan itu. Nah,
Di sesi saya ini mungkin akan sangat pendek karena nanti akan saya lempar kembali ke Kak Kiki. Saya akan mengambil soal foto. Kalau tadi sudah narasi, kita akan bicara foto karena ini dua hal yang sangat apa ya, sangat sangat bertautan, sangat berkaitan gitu antara narasi dan foto. Kadang-kadang malah sekarang ada video bahkan visual gitu dalam bentuk video apa motion bergerak gitu. Nanti mungkin ke depan kita bisa lihat video seperti apa kemudian gitu. Walaupun sebenarnya konsepnya sama aja antara foto dan video, apa yang harus dilihat. Nah, saya bikin dalam bentuk foto yang berkisah. Ada keyakinan dari saya bahwa di HP teman-teman, foto yang pernah teman-teman hasilkan itu akan lebih dari 100 di album HP teman-teman. Nggak ada yang di bawah 100, bahkan nggak ada yang di bawah 50. Setiap saat teman-teman pasti akan foto. Bahkan kadang-kadang sekarang kalau mau beli HP itu akan melihat kameranya berapa megapiksel sih gitu. Bukan lagi kamera di belakang sekarang, kamera depan yang dilihat bahkan buat selfie, buat foto segala macam. Apapun teman-teman lihat jepret. Entah itu cicak lagi berantem dijepretin atau apapun itu jepretin. Kenapa dijepretin? Pasti ada motifnya, ada kemauannya. Oh, ini ada cerita yang menarik yang harus saya foto gitu. Foto bersama pun bisa menceritakan sesuatu hal gitu misalnya. Ketika teman-teman misalnya kumpul dengan reuni alumni misalnya, terus ambil foto bersama, itu pasti ada cerita sebenarnya yang mau dibangun. Ada kisah sebenarnya yang mau dibangun dalam foto itu. Nah, doset. Fatima punya 10.000 foto itu di HP-nya. Itu mabok kali HP-nya ya, karena foto gitu kapasitasnya. Ya, itu pasti akan banyak sekali. HP sekarang di mana-mana sudah sangat sangat apa ya, sangat sangat progresif apa ya, developmentnya. Sangat modern, sangat sangat progresif, bahkan bisa mulai mengalahkan kamera-kamera yang bentuknya gede itu yang teman-teman ingat tuh DSLR segala macam yang kamera-kamera foto profesional gitu. Satu disclaimer juga, saya di sini nggak sebagai fotografer profesional gitu. Saya penghobi foto, fotografi, pernah ngambil foto, eh, pernah kerjasama dengan beberapa media, pernah juga magang di beberapa media, tapi sekarang sudah mulai berhenti ngambil foto karena tangan agak tremor, jadi goyang kalau ngambil foto gitu. Jadi udah berhenti dan sekarang cuma bagi-bagi cerita aja pengalaman gitu. Nah, kembali ke foto yang berkisah. Setiap foto-foto yang teman ambil, walaupun foto pribadi, foto bersama keluarga, foto bersama teman-teman di kantor, foto apapun yang terjadi di teman-teman sekitaran itu yang teman-teman ambil, pasti ada kisahnya gitu. Kunci pada foto itulah kunci kisahnya, kunci ceritanya gitu. Bukan soal bagus cantiknya satu foto, tapi bagus atau cantiknya kisah dalam foto itu. Itu yang menjadi kunci dari sebuah foto. Potretlah gambar yang bercerita. Itu yang menjadi kunci yang bisa menggugah orang yang melihat foto tersebut. Gitu. Bukan cuma soal cakep atau gimana yang ngambil foto, tapi gambarnya ceritanya gitu. Misalnya pada dua gambar ini, satu ruangan, satu foto sebelah kiri itu adalah foto orang lagi berkumpul, membulat dengan kursi, mukanya sangat serius semua. Pasti pertanyaan yang pertama muncul, ini ngapain sih mereka gitu? Teman-teman kemarin melihat ada dua foto, dua orang menggunakan baju PNS. Oh, ini sama pemerintah nih pasti nih. Udah mulai ada bangun satu cerita. Oh, ada yang baju-baju segala macam, baju yang seragam ini ada apa ya gitu segala macam. Mulai pertanyaan. Jadi kisahnya mulai muncul, ceritanya mulai muncul. Oh, mereka sedang bercerita sesuatu hal yang sangat serius nih. Bicara sesuatu hal yang sangat serius sehingga muka mereka seperti begitu misalnya. Betul. Sementara di sebelah kanan ada aktivitas kan kelihatan, ada cerita. Oh, ini lagi ada medis segala macam, lagi ada pemeriksaan, ada bayi, ada ibu-ibu segala macam, oh, pemeriksaan ibu dan bayi mungkin ini segala macam. Ada kaitannya dengan kesehatan mungkin gitu. Nah, ini cerita-cerita yang menunjukkan satu cerita. Sehingga cerita-cerita ini juga bisa menunjukkan bahwa siapa sebenarnya kita. Apa yang sebenarnya sedang kita mau narasikan, apa yang sebenarnya kita mau targetkan disampaikan kepada si audiens kita atau mungkin si calon donatur kalau dalam konsep fundraising kemudian. Gambar itu yang kita pilih, yang kita tampilkan itu menunjukkan siapa kita gitu. Itu ceritanya konteksnya. Nah, kekuatan foto itu ada pada tiga hal. Misalnya, yang pertama adalah kandungan emosinya. Kalau kopi kan ada kandungan kopinya seperti apa, kekuatan rasanya seperti apa gitu. Nah, kandungan emosinya dibangun emosi dalam satu foto gitu. Ada yang menggugah mereka gitu. Tidak hanya bersifat negatif tadi, tapi sesuatu hal yang positif bisa menggugah juga sebenarnya. Kemudian kedua, ada ramuan konteks dan latarnya. Gitu. Jadi nggak sebatas subjeknya saja, tapi di belakang subjek itu ada cerita juga di belakangnya gitu misalnya. Seperti pada dua foto yang
diambil oleh teman-teman dari Oxfam. Yang sebelah kanan itu ada foto ibu dan anak. Kalau teman-teman lihat wajahnya dihilangkan, gelap, nggak ada kelihatan wajah si ibunya, wajah si anaknya. Tapi itu ada sosok ibu dan anak gitu, dengan latar putih flat segala macam gitu. Ada yang terjadi sesuatu dengan mereka gitu. Atau di foto kedua, sendal, sepatu yang berantakan dengan kain segala macam dan ada jergen di situ. Oh, ini konsep soal penderitaan mungkin. Tapi konteksnya nggak dilihat siapa orangnya gitu. Tapi dia lihat ada latar situasi masalah di situ. Ini ada foto masalah dia gitu. Nah, yang ketiga adalah dengan adanya konteks, dengan adanya latar, dengan adanya emosi, maka foto itu bisa membangun satu rasa dan empati dari si melihat yang melihat foto ini. Oh, ada yang terjadi sesuatu misalnya di sana. Eh, saya pengen deh terlibat dalam proses-proses apa yang terjadi dengan di sana gitu. Gitu. Nah, pastinya emosi dan konteks latar ini nggak akan bisa muncul pada satu foto saja gitu. Biasanya ada deretan foto-fotonya. Ada satu, dua, tiga gitu. Yang akan berkaitan, bertautan, mengisahkan satu cerita gitu. Apalagi ketika ditambah dengan narasi yang disampaikan oleh Kak Sari tadi, ditambahkan, dibumbukan dengan narasi tadi, itu akan lebih sangat enak rasanya. Seperti kopi, kalau pagi-pagi minum itu enak banget itu rasanya. Itu racikannya dengan sangat bagus banget antara foto dan narasinya gitu. Nah, ini yang paling penting dari foto. Ada kandungan emosi, ada konteks dan latar, ada rasa dan empati yang terbangun dari melihat foto tersebut. Esensinya, pertama subjek yang kuat gitu. Ada ekspresi, ada tindakan, atau ada simbol-simbol yang jelas gitu. Kalau teman-teman lihat di foto sebelah kanan, ada ekspresi ibu-ibu ditapak di Sumba di sana. Mungkin saya akan ceritakan lokasinya di Sumba di sana, tapi di daerah di sana. Yang kita tahu pasti rumah yang seperti itu mungkin agak sangat sulit ditemukan di kota metropolitan Jakarta, mungkin ada di pinggiran kota metropolitan. Ada konteks yang mereka sedang bahagia gitu. Ini mereka sedang apa, sedang bahagia apa gitu. Jadi ada ekspresi yang muncul gitu. Atau yang di bawah, pantainya indah, sunset, yang menjelang menjelang sunset gitu, tapi kok banyak banget sampah dan harus ada si bapak-bapak lagi ngumpulin sampah dalam situasi pemandangan yang sangat indah. Ada latar yang indah sekali, tapi sangat berbanding terbalik kemudian dengan foto seorang bapak yang mengumpulkan sampah gitu di pantai. Jadi itu ada satu tindakan, ada simbol-simbol, ada ekspresi yang muncul di situ. Kemudian pilih momen yang tepat. Momen ini bukan cuma bicara soal ambil foto pagi itu pasti videonya apa fotonya akan menghasilkan gambar-gambar yang merona atau pada saat jelang-jelang matahari terbenam mulai-mulai merona jingga gitu fotonya sangat cantik sekali. Kalau siang itu panas banget gitu. Enggak cuma soal itu saja. Tapi momen ini adalah bicara soal emosi dan peristiwa yang terlihat jelas. Momen yang diambil adalah ketika mimik, ketika ekspresi itu muncul, di situ diambil fotonya. Jadi memang sangat dibutuhkan insting teman-teman ketika melihat foto atau melihat satu suasana dan mengcapture satu foto. Sangat-sangat butuh sekali insting dan ini nggak sifatnya teoretikal, tapi sifatnya praktikal. Banyak belajar mengambil foto gitu semuanya. Dan nggak perlu juga kamera yang sangat besar. HP tadi saya bilang tadi yang 10.000. Kalau dari Fatimah tadi ada 10.000 foto. Kalau dia cek dari 10.000 foto itu pasti ada setidaknya 5 atau sampai 10 foto yang sangat tepat mengambil momen emosi atau peristiwa gitu. Kemudian komposisi visual, ini sangat teknis kemudian. Ada framingnya, ada rule of thirds, dan ada perspektifnya. Nanti akan dipaparkan oleh Kak Kiki soal tiga hal ini. Bahkan ada sangat banyak, angle, cara pengambilan atas ke bawah, apakah rata matanya, atau dari bawah ngambil ke atas, gitu segala macam. Itu ada banyak sekali. Atau misalnya, kalau rule of third itu, kalau teman-teman lihat di HP, sekarang ada kayak kotak tiga gitu yang membagi layar ketika ambil foto. Nah, itu rule of third, penempatan di mana subjek-subjeknya. Kalau teman-teman lihat pada foto ini, dia akan menempatkan pada kolom kiri gitu misalnya. Nah, itu ada apa ya? Ada komposisi yang sangat baik gitu. Ini tadi bicara soal kecantikan fotonya tadi. Samping sudah dapatkan momen ketika frame-nya sudah sangat tepat, nge-framingnya, ngambilnya, nah itu akan lebih jelas ekspresi yang muncul dalam satu foto gitu. Kadang-kadang kita dapat momen, bagus banget momennya, kita capture, tapi kita lihat ketika melihat hasilnya, kok jadi beda gitu, nggak tersampaikan momen tadi yang kita mau ambil. Apa yang kita lihat dengan mata kita ini tidak bagus dengan apa yang kita dapatkan dari lensa foto kita. Karena tadi itu tadi, karena kita masih mengabaikan komposisi visualnya. Karena ini sangat membantu secara teknis sebenarnya untuk mendapatkan apa yang kita mau. Yang berikutnya adalah soal cahaya dan warna. Nah, ini kembali tadi yang sebenarnya tadi awal tadi pagi, siang dan sore mengambil yang mana sisinya gitu segala macam sini atau indoor maupun outdoor gitu misalnya. Kalau outdoor cahayanya sangat banyak itu sangat lebih fleksibel mengambil foto. Kalau dalam indoor akan seperti apa? Yang mana cahaya sangat
sangat kecil ya, sangat sedikit. Karena nanti kakek kan lebih jelaskan kalau foto itu adalah apa ya, upaya kita untuk melukiskan satu subjek, satu suasana dengan cahaya, dengan bantuan cahaya gitu. Jadi ada sangat cahaya ini sangat penting sekali itu untuk pengambilan gambar gitu. Kalau gelap ya mati lampu, ya nggak ada yang bisa diambil fotonya, gelap semua kita gitu. Nah, kemudian konteks dan latar. Jadi ada petunjuk visual tempat, waktu dan situasi gitu. Kalau teman-teman lihat di foto kedua di pantai itu ketahuan tadi banget, tadi waktunya pasti sudah jelang sore, tempatnya di dekat pantai gitu, situasinya indah tapi banyak sampah gitu. Jadi ada tercover semua di latar itu situasi itu. Ceritanya sudah bisa dinarasikan kemudian, sangat mudah sekali. Narasi itu akan membantu foto sebenarnya gitu. Atau kebalikannya, foto membantu narasi kita. Kadang-kadang ada orang yang bisa, yang sudah apa ya, mampu berimajinasi, ketika dia baca narasi, maka imajinasinya akan muncul. Oh, gini suasananya. Oh, begini ceritanya. Begini ceritanya. Kadang-kadang dia nggak terlalu butuh dengan foto, tapi banyak orang masih membutuhkan visual untuk melihat itu. Apalagi sekarang narasi itu mulai tergantikan dengan visual, baik foto maupun video gitu. Pada foto juga ada yang dinamakan proses mental dan etika. Ini lagi kita tempat kita bahas tadi di awal ya, yang pertanyaan Kak Afni tadi gitu ya, Kak Afni ya tadi. Soal mental dan etika. Itu ada pertama adalah soal empati dan kepekaan gitu. Peka terhadap situasi dan orang yang mau difoto. Jadi ada rasa tahan diri sebenarnya. Fotografer itu kan melihat ada fotografer yang terbiasa dengan situasi lapangan, dia akan mengalami proses menahan diri. Ada situasi yang dia tidak perlu mengambil fotonya. Ada situasi dia harus mengambil fotonya. Ada situasi yang bisa dia kompromi, ambil foto atau enggak gitu, atau ngobrol dulu baru ambil foto. Itu gitu. Ada kepekaan dari si fotografer yang sangat dibutuhkan di sini gitu. Dan dia harus membangun empati dulu pada situasi, pada subjek yang akan dia foto gitu. Misalnya ketika saya dulu suka sekali ngambil foto-foto di jalanan, eh, jalan-jalan sekitaran Monas dulu sering saya lakukan, jalan-jalan sekitaran Jatinegara, yang dulu di Jatinegara itu ada tempat jualan pakaian di jalanan yang sekarang sudah apa ya, sudah digusur gitu, sudah dibersihkan. Dulu ramai banget orang jualan situ. Aku sering main di situ, nongkrong, duduk, ngobrol sama pedagangnya segala macam. Kadang-kadang belanja gitu, karena murah. Dapat jeans di sana cuma 30.000 gitu. Nah, di saat itu kan kita lagi ngebangun proses kepekaan kita ya terhadap situasi, empati. Nggak langsung tiba-tiba misalnya saya datang ke sana karena riset kecil-kecil di Google, oh di sana ada pasar, ada pasar tradisional, ada di jalanan dan mereka akan terancam digusur. Ke sana dia ambil foto gitu. Nggak begitu konteksnya. Tapi dia harus datang ke sana dulu dan dia apa ya, berproses dalam situasi gitu. Situasi itu bisa bisa lama berproses, itu bisa kenal. Kalau situasinya seperti kayak tadi penggusuran tadi, saya bisa datang hari ini, berapa hari kemudian mungkin baru terjadi penggusuran. Jadi ya masih ada waktu bagi saya untuk membangun empati dan kepekaan kepada teman-teman di sana kan. Tapi ada situasi misalnya sangat cepat empati dan kepekaan ini dibangun. Misalnya ketika mengambil foto ketika situasi misalnya demonstrasi, atau teman-teman fotografer dalam situasi perang. Itu sangat cepat proses empati dan kepekaannya dibangun. Nggak ada proses lama di situ. Dia harus cepat masuk ke dalam situasi itu. Jadi konteksnya adalah mental kita dibangun, mental kita harus terbangun untuk masuk dalam bagian cerita. Gitu. Fotografer itu sebaiknya bukan pihak ketiga, tapi dia pihak yang ada dalam dalam bagian itu. Dia parsial dalam situasi itu. Dia memihak pada situasi itu. Dia memihak pada subjeknya. Itu yang dibangun mentalnya kemudian, pekaannya gitu. Kemudian setelah empati dan kepekaan itu aku ada keyakinan bahwa observasi akan lebih dalam. Kita akan bisa melihat tidak hanya sekedar permukaan saja. Misalnya soal penggusuran tadi hanya foto soal baju-baju mereka, soal situasi lokasi mereka segala macam, tapi akan lebih dalam lagi. Kita bisa ambil testimoni mereka, kita bisa melihat siapa orang-orang figur-figur yang bisa kita ambil kemudian situasinya gitu. Bahkan sampai ke dalam nanti kita bisa mendapatkan situasi momen-momen di mana mereka ada rasa nangis mereka muncul, ada rasa rasa sedih mereka muncul, rasa begah mereka muncul, rasa marah mereka muncul gitu. Itu jadi lebih dalam fotonya. Kalau teman-teman lihat di foto sebelah kanan, itu ada dua anak gitu. Mimiknya kelihatan sebenarnya, terlihat di wajahnya kotor segala macam gitu, dan sedang memegang adiknya gitu. Itu observasi mendalam, melihat proses ini di masa masa apa ya, masa aku ngambil fotonya di Pinterest, dia menceritakan soal eh, apa ya, kasus busung lapar di daerah Timur Tengah gitu. Nah, itu yang apa ya, yang sangat dia pasti akan ambil foto ini. Aku lihat tadi di galerinya dia sangat banyak banget foto terkait soal ini. Itu sangat banyak sekali. Dia ini bisa bisa ngambil lebih banyak foto gitu ketika dia sudah bisa mulai observasi lebih dalam gitu. Tapi dari semua itu kemudian
Yang sangat penting adalah etika visualnya gitu. Misalnya si Kanimani yang saya ambil foto di sebelah kiri tadi anak kecil itu, ketika dia mempublikasikan wajah dari dua anak ini, apakah dia ngambil konsen segala macam? Apakah dia ada satu satu pegangan bahwa anak-anak ini sudah paham gitu segala macam? Kadang-kala itu sangat tidak dibolehkan sebenarnya. Ada beberapa orang, ada beberapa lembaga bahkan tidak membolehkan foto yang stand alone anak-anak gitu. Karena mereka tidak punya apa ya, kalau dibilang itu tidak masih belum cakap untuk bertanggung jawab atau belum cakap untuk mengatakan iya bahwa foto saya akan dipakai segala macam gitu. Nah ini sebenarnya sebenarnya bisa dihindari gitu. Kalau dalam konteks foto yang Kanimani mungkin dia ada background sendiri di belakangnya. Saya tidak akan menceritakan lebih jauh karena saya belum meriset lebih jauh soal Kanimani ini. Tapi mungkin dia ada kekuatan bahwa bagi dia ini foto ini sangat baik karena dia publikasikan secara secara apa ya secara luas di Pinterest dia walaupun sifatnya license. Ini saya cuma screenshot aja tadi. Saya sedang melanggar sebenarnya. Tapi saya sudah menunjukkan copyrightnya di situ. Jadi tidak dihilangkan copyrightnya. Dia mempublikasikannya. Mungkin ada satu pegangan buat dia concern bahwa ini sudah oke dipublikasikan. Eh, Berapa situasi menempatkan si anak dengan ibunya karena si ibunya lebih memahami. Ada yang konteks seperti itu. Atau kembali ke konteks yang tadi di foto awal seperti ibu dan anak ini dengan wajah digelapkan. Jadi ada etika yang dibangun ketika etika visual itu digunakan gitu. Jadi diperhatikan itu ada izin, ada penghormatan gitu. Kadang-kadang mereka tidak mau difoto gitu. Nah itu yang sebenarnya apa ya pintar-pintar kita ya untuk membuat apa ya, mengkaitkan antara narasi dan fotonya dipilih dengan sebaik mungkin gitu. Dengan tadi tuh yang tidak mengarahkan yang ada izin segala macam. Hal kedua gimmick. Biasanya itu sering terjadi. Apalagi ketika misalnya foto-foto untuk fundraising. Ketimbang nyari di lapangan, ketimbang nyari fakta di lapangan, ya udah kita bikin aja gimmick gitu. Rekayasa cerita secara manipulatif. Itu sangat dihindari dalam mengambil foto atau visual gitu. Karena ya oke bisa dapat semua hal. Bisa dapat soal ceritanya, bisa dapat soal rasanya, bisa dapat kandungan emosinya segala macam. Tapi itu rekayasa, nggak real gitu. Emosinya bukan emosi yang benar-benar real didapatkan gitu. Ada rekayasa terjadi, ada manipulasi gitu. Yang aslinya pasti tidak akan sangat baik. Dan proses pertanggungjawabannya akan sangat panjang gitu. Ketika terjadi sesuatu ditemukan bahwa foto ini adalah rekayasa, wah itu jadi ceritanya panjang gitu. Apalagi ketika misalnya donasinya sudah terkumpul, donasinya sudah sangat banyak, hasil dari foto manipulasi, ketika di audit kemudian, wah fotonya nggak benar semua ini. Jangan sesekali mengarahkan atau merekayasa cerita itu. Ada situasi yang mengarahkan ini, misalnya pengungsian, si ibu-ibu lagi cerita. Tapi kok dia nggak nangis ya? Oh saya harus berusaha dia bikin nangis nih. Ada situasi kayak gitu, memaksakan di situasi gitu. Itu sebaiknya dihindari karena emosi itu tidak terbangun dengan sendirinya kemudian gitu. Jadi hindari mengarahkan, berikan dia mengalir cerita apa suasana dan subjek itu mengalir sedemikian rupanya sereal-realnya itu yang bisa membangun emosi kemudian nantinya secara real juga dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang perlu diingat dalam etika itu adalah ada pertanggungjawaban dalam situ. Gitu. Seperti contohnya saya tadi semua foto-foto yang saya berikan di sini ada copyrightnya, foto ini siapa yang ngambil segala macam itu salah satu bentuk pertanggungjawaban ketika menampilkan satu foto. Ada perlu copyright di situ. Ada perlu terakhir mungkin jangan hanya ambil foto tapi buat mereka bicara seperti yang saya bilang tadi di awal, foto itu iya cantik, bagus, segala macam, tapi kalau tidak ada cerita, tidak ada kisah dalam foto itu, maka tidak terbangun satu kandungan emosi atau kandungan rasa dan empatinya. Gitu. Maka bikinlah foto itu yang bercerita. Bikinlah mereka bicara melalui visual gitu. Beberapa contoh misalnya si bapak-bapak yang lagi di apa di becak di situ di gang gitu lagi ngobrol atau si ibu lagi megang anaknya dalam suasana latar belakangnya itu kayak model dalam tenda gitu. Tidurnya apa rame-rame dalam satu papan segala macam gitu bersama si anaknya gitu. Jadi ada cerita kemudian dibangun dalam situ gitu. Itu yang paling apa ya yang sangat perlu dibutuhkan dalam satu foto gitu. Misalnya gini, kalau kita kan teman-teman dari OMS ya sering bikin satu meeting, satu pertemuan workshop FGD. Kadang-kadang yang foto yang selalu kita gunakan untuk pelaporan adalah foto bersama. Itu nggak ada cerita, sebenarnya foto BJJ ngapain gitu segala macam. Tapi ketika ngebangun misalnya situasi, misalnya mereka lagi selfie bersama, bahagia, tapi diarahkan dalam bentuk selfie, itu ada kandungan emosi bahagia mereka. Oh, workshop ini berhasil, ada kebahagiaan yang muncul dari mereka. Atau situasi ketika mereka sedang berdiskusi yang dibangun malah fotonya, bukan foto berjejer gitu misalnya.
Tidak lagi captionnya foto bersama dengan pemerintah daerah mana, tanggal mana, hotel mana. Minim sekali ceritanya di situ dalam captionnya. Jadi lewat foto dan tuturan kalimat itu bisa mengajak audiens untuk menilik dan menyimak gitu apa yang terjadi dan bisa aja membangun kesadaran mereka untuk terlibat dalam proses. Baik, terima kasih Mas David atas materinya yang sangat-sangat insightful dan penuh semangat ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang materi foto ini. Kak Afria, silakan. Terima kasih Mas David. Tadi saya sudah menyimak presentasinya terkait dengan teknik fotografi. Tapi mungkin di sini saya bertanya sedikit. Biasanya kan kita di lapangan itu ya, kayak misalnya kita tidak bisa mendapatkan yang menurut kita itu versi istilahnya sangat menarik gitu, baik dari segi pencahayaan maupun mungkin dari segi eh, aktor yang ingin kita dapatkan gitu. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengolahnya agar lebih menarik, misalnya dari kayak tadi seperti foto ibu dan anaknya itu biar agak istilahnya kayak siluet kayak gitu yang hanya tidak kelihatan gitu. Kemudian bagaimana, apakah ada pengalaman bagaimana melihat sekarang kondisi yang AI gitu ya, penggunaan AI gitu kan, bagaimana kita atau mungkin ada pengalaman bagaimana penggunaan AI dalam sehingga tidak menghilangkan sisi daripada apa ya, menarik atau insight dari gambar yang bisa apa ya, tidak tidak menipu lah istilahnya seperti itu Mas David. Karena kan Hmm. AI sekarang juga bisa kayak istilahnya wajahnya masih tetap sama, orang yang sama, kondisinya juga sama, tapi bisa ditambahkan misalnya latarnya lebih seperti kondisi yang menyedihkan dan sebagainya, seperti itu Mas David. Oke, thank you ya Kak Afria. Pertanyaan yang bagus, apalagi sudah bicara soal AI ya, gitu ya. Kalau tadi teman-teman lihat tadi di presentasi slide pertamaku itu foto AI yang kuambil dari Flickr gitu, gambar animasi soal foto gitu. Nah, yang pertama soal apa ya, bagaimana mendapatkan satu foto yang sesuai apa yang kita mau sebenarnya. Misalnya suasananya, siluetnya, atau cahayanya seperti apa segala macam itu. Mungkin nanti Kak Kiki akan jelaskan lebih dalam gitu. Biasanya kalau kita akan ke lapangan, kita butuh satu gambaran situasi lapangannya atau situasi lokasi di mana kita akan ngambil satu foto gitu. Misalnya ada workshop, misalnya Kiki itu akan nanya ruangannya seperti apa, cahaya di ruangan itu seperti apa, gitu. Kemudian dia akan datang lebih cepat, lebih awal dan melihat situasi suasana. Kalau yang indoor itu akan sangat 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 dilema, gitu. Akan banyak dilema ketika dalam ruangan, ketika kita ngambil foto dalam ruangan. Either dia cahaya, either dia soal lokasi ruangan yang sangat sempit atau terlalu luas, kita bawa lensanya ternyata yang kecil, segala macam gitu, kita zooming malah jadi blur gitu segala macam, banyak 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 situasi yang kayak gitu terjadi gitu. Nah, perlu yang namanya kalau aku suka sebut sebagai context setting. Context setting ini dilakukan di pra pengambilan foto atau pra event atau pra kejadian gitu misalnya. Siapkan semua situasi bahan-bahan kita. Kita mulai bangun skenario dalam kepala kita atau mungkin tertulis, bahkan kadang-kadang kan kalau pakai tim kita akan diskusi dengan tim gitu. Misalnya ada panitia acaranya, kita akan diskusi ke mereka. Ada hak teman-teman sebagai fotografer atau dokumenter untuk mengintervensi situasi misalnya. Bahkan pada saat misalnya workshop, misalnya juga dibikin oval, situasi oval tapi ada jendela besar banget, ada cahaya banyak banget masuk ke dalam sehingga bisa membuat siluet gambarnya gitu. Itu teman-teman bisa intervensi. Oh, jangan dong kayak gini situasi ruangannya, bisa nggak diubah modelnya seperti apa? Gimana mereka menghadap supaya tidak backlight segala macam gitu. Itu teman-teman perlu melakukan context setting jawaban. Nah, itu situasi-situasi bisa teman-teman intervensi misalnya. Ada situasi-situasi yang sangat masih memungkinkan teman-teman untuk mengintervensi proses pengambilan fotonya di pra ya sebelumnya. Seperti itu terjadi manipulatif tadi, hindari manipulatif gitu. Ketika sudah terjadi ya walau alam, kita terima apa yang terjadi gitu apa adanya gitu. Kadang-kadang fotografer akan melihat, nah ya udah terjadi bagaimana? Sebisa mungkin dia akan coba modifikasi. Misalnya kalau teman-teman fotografer mungkin teman-teman jurnalis akan bawa lensa itu lebih dari satu, bukan karena jumawa atau mau pamer lensanya ya. Oh lensanya gede-gede, ada yang gede, sampai kecil segala macam, sampai besar segala macam. Bukan karena mau pamer alat dia ke sana, tapi karena dia mau mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang terjadi di lapangan. Nah itu yang terjadi ketika misalnya situasinya tidak bisa dimodifikasi sebelum satu peristiwa.
Contohnya ketika di lapangan ya, ketika misalnya saya ambil foto tadi ibu dan anak itu, aku nggak setting dia duduk di sini ya Bu, gitu segala macam gitu. Atau sebelum saya ke lokasi saya lihat dulu tendanya seperti apa sih mereka tendanya menghadap matahari nggak tenda mereka gini nih. Kan kita nggak bisa ubah posisi tenda. Angkat dulu tendanya, pindahin dulu tendanya supaya nggak kehalang sama cahaya gitu misalnya. Itu tidak bisa gitu. Nah, kemampuan tadi kemudian tadi kalau lu bilang tadi di awal tadi insting tadi untuk melihat itu atau kemampuan teman-teman untuk menyiapkan alatnya, toolsnya gitu. Tapi hindari manipulasi benar-benar manipulasi besar ya. Misalnya tadi dia rambutnya sebenarnya kayak saya dan si Sari itu putih, ubah ada uban-ubannya, tapi berharap supaya kelihatan muda, saya hitamkan rambut saya gitu segala macam. Kumis saya bersihkan, hilangkan atau kayak kayak Paradin kumisnya saya ubah gitu, ya biar kelihatan lebih gagah gitu. Itu sangat manipulasi jadinya, terjadi manipulasi. Ya, ini menarik sebenarnya. Ada beberapa yang bilang AI itu sangat bagus ya, tapi kalau teman-teman lihat ada beberapa yang sangat krusial di AI ini. Misalnya dia, untungnya ya, kalau sekarang kita kurang tahu apakah 5 tahun atau 10 tahun ke depan AI sudah sangat lebih bagus ya ngambil fotonya ya, gitu. Kalau sekarang kita teman-teman bandingkan misalnya beberapa badannya ada yang sangat berbeda. Misalnya dia sulit menerjemahkan 5 jari kita. Biasanya akan muncul 6 jari, ada tambahan di sini di situ misalnya. Atau misalnya ketika dia tangannya berpindah, dia berpindahnya nggak begini seperti manusia biasanya, tapi dia akan berbegini modelnya. Itu harus diperhatikan gitu. Nah, penggunaan AI sebenarnya tidak pada tidak pada tempat untuk menggantikan foto yang aslinya. Lanjut langsung ke materi Mbak Kiki aja dulu ya. Oke, terima kasih Kak David untuk materinya tadi ya sangat insightful dan nah ini dia topik kita ya untuk fotografi ini sendiri. Yang pertama ada sejarah singkat, yang kedua ada perintah ekspresif, yang ketiga ada komposisi, yang keempat ada smartphone fotografi. Dan sebenarnya di akhir nanti ada sedikit sih tentang fotografi. Kenapa sih namanya fotografi? Itu berasal dari kata fotos dan grafos yang berasal dari bahasa Yunani Indonesia. Fotos itu melukis, grafos itu cahaya. Jadi fotografi kalau digabungin itu adalah aktivitas melukis dengan cahaya. Nah, pada abad yang 10 ini, optik itu ditemukan sama ahli optik fisika yang namanya Al-Hazen. Nah, beliau ini menemukan ruang gelap yang jadi kamar yang akhirnya menjadi teknik kamera obscura. Di sini ada gambarnya, contohnya. Jadi yang mau dipisikin di luar modelnya dan pelukisnya di dalam gitu. Dan di dalam itu ruangannya gelap sehingga dia cuma bisa melihat dari setitik bintang dan itu hasilnya tajam. Jadi gunanya untuk pelukis itu adalah bisa melukis dengan baik gitu ya cahayanya. Di tahun 1839 ada seorang bangsawan itu dia mencoba membuat flat film dari kaca dan di tahun itu juga dia menyatakan bahwa kegiatan ini adalah fotografos atau melukis dengan cahaya. Nah, fotografi kan berkembang dengan pesat gitu ya dari tahun 1859 hingga sekarang gitu. Nah, kalau dulu itu kita memotret dengan film seluloid. Nah, namun sekarang udah berganti zamannya, kita udah di era digital. Jadi sekarang ada pergeseran gitu ya dari film seluloid ke mirrorless gitu, yang paling canggih sekarang. Nah, logika kamera obscura itu nggak jauh dari kamera mirrorless atau DSLR gitu ya. Jadi ada lubang diafragma, ada ruang gelapnya, dan juga ada shutter speednya. Cahaya itu ada juga ya, dia mempengaruhi warna, dia mempengaruhi kontras, dan dia mempengaruhi suasana. Kalau intensitas cahayanya kurang, itu namanya underexposure. Kalau intensitasnya lebih tinggi, namanya overexposure. Nah, cahaya ini penting dalam fotografi karena objek akan mantul karena ada sumber cahaya gitu. Di dunia fotografi kita mengenal ada dua sensor ya, yaitu ada film dan DSLR ini yang memakai kaca gitu kan. Di sini ada contohnya gitu ya. Mungkin kalau kelihatan cuma aku yang membuat aja kalau yang ini sih dia mirrorless, dia nggak ada kacanya, dan ini yang ada kacanya atau DSLR yang sebelah kiri. Nah, ini yang tadi dibahas sedikit underexposure, paling normal sama overexposure. Jadi kalau misalkan cahaya yang kita incar itu adalah cahaya yang normal gitu.
nanti perhatikan tujuan teman-teman di sini mau motret dengan suasana yang cahayanya banyak kah atau emang mau mengincar golden hour ini. Logika dasar fotografi, teknik fotografi ya yang biasanya tuh kadang-kadang dianggap sepele sama eh, fotografer gitu. Jadi padahal itu tuh modal modal yang cukup berguna sih. Nah, fungsinya itu bisa melihat bagaimana cahaya dapat diukur atau digunakan. Karena saat memotret kita perlu cahaya normal ya, nggak under exposure ataupun nggak over exposure. Kita yang di tengah-tengahnya. Nah, kalau dilihat di gambar itu ada ISO, shutter speed, sama aperture. Tiga fotografi itu kita menyelaraskan ketiga komponen ini gitu. Jadi ISO-nya harus tepat, aperture harus pas, dan shutter speed-nya juga. Nah, segitiga exposure ini baru kelihatan kerjanya kalau misalkan kita di settingan model manual. Kalau yang di bawah ini, karena settingannya aperture value atau AV ini, jadi kita nggak bisa tuh setting ISO, shutter speed, dan aperture. Kita harus masuk ke mode manual buat bisa setting ketiga komponen itu. Nah, gimana sih cara kerjanya gitu kan? Cahaya yang masuk melalui diafragma diukur oleh shutter speed atau ISO, sehingga kita bisa dapetin berapa cahaya yang kita perlukan. Yaitu mengatur berapa lama cahaya menyinari media. Kalau lama, dia namanya slow speed. Kalau cepat, dia namanya high speed. Nah, efeknya apa sih? Kalau dilihat dari fotonya nih, yang 1/2 itu kan dia lama nih. Makanya dia jadi kayak ada motion blur yang gitu. Beda sama yang 1/500. Dia bisa menangkap objek dengan nuklis gitu. Juga pokoknya beda gitu kan dengan kita memakai 1/2 gitu. ISO ini adalah ISO ini singkatan dari International Standard Organization. Kepekaan cahaya itu sangat berpengaruh pada tebal tipisnya kimia yang nempel di film. Nah, kimianya itu cairan untuk mencuci raw film. Kalau misalkan teman-teman pernah pakai raw film, kan itu setelah kita foto tuh harus dicuci dulu ya. Misalkan dulu tuh banyak toko-toko yang cuci film itu kan. Kalau kimianya tipis, itu dia peka terhadap cahaya. Nah, dia ada cahaya sedikit, dia tuh udah bereaksi. Tapi kalau kimianya tebal, dia butuh banyak cahaya. ISO rendah itu sulit dipotret karena kepekaan cahayanya kurang, butuh cahaya yang kuat. Nah, akibat dari tebal perbedaan tebal tipis kimia ini, kalau misalkan ISO-nya tinggi, karena dia tipis, begitu diperbesar, gambar tuh kelihatan kayak ada titik-titik lembut. Kayak yang ISO 2500 ya kira-kira. Sama ISO 1000, 12.000 atau 1200 gitu. Jadi semakin tinggi pokoknya noise-nya tuh semakin terlihat gitu. Beda sama ISO 100. Tapi di era digital gitu ya, dia tuh mempengaruhi ukuran gambar atau resolusi gitu. Ya intinya semakin tinggi ISO, semakin sensitif. Tapi kalau semakin rendah dia lebih tak gitu. Itu aperture adalah menentukan jumlah cahaya yang masuk ke kamera, mengacu pada bukaan lensa dengan angka f. Intinya adalah semakin gede f-stopnya, semakin banyak cahaya yang masuk. Tapi semakin kecil f-stopnya, cahaya semakin sedikit. Jadi nggak ada gitu ya, semakin sedikit. Semakin besar f-stop, maka semakin sedikit cahaya yang masuk. Selain itu, aperture juga mempengaruhi ketajaman gambar di belakang gitu, atau yang disebut dengan depth of field. Semakin besar f-stopnya, maka background yang di belakang itu jadi terlihat blur gitu, atau istilahnya kalau teman-teman tahu namanya backlight. Kalau misalkan kita pakai di f8, f5,6 gitu, background akan terlihat lebih menyatu dengan objek yang diberikannya gitu. Komposisi di fotografi itu adalah tata letak ya, atau layout, framing. Komposisi itu rumahnya, isinya lain lagi. Isinya itu ada misalkan dinamika gambar, keseimbangan cahaya, dan point of interest gitu.
Nah, kenapa ada komposisi? Karena informasi dari foto yang kita buat bisa sampai ke orang yang melihatnya. Biasanya itu objek akan ditaruh di lingkaran-lingkaran merah itu. Jadi mau ditaruh di kanan bisa, mau ditaruh di kiri juga bisa. Asal jangan setengah-setengah gitu. Misalkan mau di kanan bawah, dan mau di kiri atas sendiri gitu. Itu kurang kurang enak sih kalau dari segi komposisi gitu. Jadi usahakan untuk menaruh objek itu di lingkaran yang merah tadi itu, seperti gambar. Kita masuk ke angle. Angle itu ada tiga, double angle dari bawah gitu. Kalau yang sejajar itu eye level, dan kalau yang tinggi itu namanya high angle. Boleh balik lagi. Yes, ya. Jadi, kalau dilihat dari sini sih dua-duanya itu adalah eye level ya. Kita nggak lihat ada objek yang terlihat dari atas atau objek yang terlihat dari bawah gitu. Ini dua-duanya adalah eye level gitu. Biasanya yang paling aman digunakan itu adalah eye level ya. Karena untuk di pena bulu sendiri itu kan mungkin kita konsepnya adalah kesetaraan ya enggak. Jadi eye level itu memberikan kesan setara gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin konteks fotonya itu misalkan lemah atau kecil gitu, itu bisa pakai triangle. Kalau misalkan mau ngasih kesan besar, percaya diri gitu, kita bisa pakai angle dari bawah gitu ya. Karena kalau dari atas itu objek yang kelihatan kecil, kalau dari bawah itu objek terlihat lebih besar. Smartphone fotografi. Ini udah banyak teorinya, karena teorinya udah sampai kali. Kita cuma ngasih tahu teknis sedikit aja. Kalau misalkan di teman-teman punya IELTS gitu, bisa disetting komposisi gitu ya, yang garis-garis garis empat tadi itu. Caranya adalah ke kamera, terus diaktifkan gridnya. Jadi itu membantu teman-teman untuk lebih bisa memframing, mengkomposisikan foto teman-teman gitu. Jadi lebih bagus, lebih menarik, jadi ada kesannya yang lebih. Nah, lanjut, kalau di Android itu karena beda gitu ya, mungkin ada perbedaan. Kalau di Samsung biasanya ada di kamera setting, pergi dulu ke kamera, terus ada logo setting, di situ ada grid launching, bisa diaktifkan. Hasilnya apa sih kalau misalkan kita pakai grid launch? Hasilnya adalah foto kita jadi lebih, ya, lebih cantik lah, lebih lebih ada komposisinya gitu. Kita masuk ke videografi sedikit ya, ada frame per second. Ya, frame per second itu adalah jumlah gambar yang ditampilkan dalam 1 detik untuk membuat video atau film terlihat bergerak gitu. Jadi kalau teman-teman foto kan cuma ciprat sekali gitu kan. Tapi kalau kita bikin video itu sebenarnya yang terjadi adalah kumpulan gambar yang ditangkap gitu ya dalam 1 detik, jadinya adalah video gitu. Jadi sebenarnya video itu adalah gambar yang bergerak gitu. Semakin tinggi frame per second-nya, itu dia akan semakin semakin smooth gitu terlihatnya. Tapi kalau frame per second-nya rendah, itu semakin rendah akan terlihat patah-patah karena jumlah gambar yang diambil itu lebih sedikit dibanding kalau misalkan 60 frame per second. Untuk standarnya sih kita pakai di 24 frame per second ya, karena satu itu sebenarnya gini itu efisiensi ya. Karena sih kalau misalkan frame per second-nya lebih apa misalnya frame per second-nya tinggi itu lebih mahal gitu. Tapi kalau frame per second-nya rendah itu lebih murah. Dan juga saat suara itu masuk ke dalam film, 24 frame per second itu paling cocok untuk sinkronasi antara gambar dan juga suara gitu. Hanya 24 frame per second ini adalah standar. Kita bahas dulu sedikit ya. Kalau aspek rasio itu hubungan proporsional antara lebar dan tinggi gambar gitu kan. Ini tuh mempengaruhi gimana konten visual dikomposisikan sekali lagi, dipersepsikan dan ditampilkan di berbagai layar gitu. Kalau teman-teman nih
eh joining di HP itu eh biasanya spekulasinya adalah 9 banding sorry, 16 banding 9. Tapi kalau di laptop itu terbalikannya 11 banding 9 gitu. Nah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan sih kalau misalkan untuk di studi grafik ini ya. Yang pertama itu pasti ya, karena kita udah belajar komposisi tadi, perhatikan komposisi gitu. eh, Mau naruh objeknya di mana nih gitu, mau men-framing si objeknya tuh kayak gimana gitu. Yang kedua adalah cahaya yang cukup karena kita nggak mau under exposure ataupun kita nggak mau over exposure, jadi cahayanya harus normal. Terus yang ketiga itu hindari backlight ya, kan kita mau yang normal nih exposure ini kita lebih baik menghindari backlight karena backlight itu apa namanya yang bisa itu nggak kelihatan kan, tapi tergantung sih kalau misalkan memang konsepnya mau kayak gitu misalkan karena sebenarnya nggak mau untuk terlihat gitu misalnya bisa pakai konsep backlight ini gitu. Sama keempat adalah pemilihan background gitu, pastikan pemilihan background itu juga bikin mata penonton jadi apa namanya salah fokus gitu, salfok gitu, malah ngeliatin ke background belakang misalkan ada batu-bata lagi garis-garis gitu kan, nggak tahu kenapa gitu kan. Jadi perhatikan background sekali lagi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kiki, Kak Kiki atas materinya. Mungkin ini lebih ke teknis penggunaan alat untuk foto dan videonya ya. Kak Abdun yang bertanya, untuk ukuran edit campaign-nya berapa kali berapa ya Kak? Kak Abdun, mungkin ini edit untuk foto campaign kah atau apa ya? Ukuran foto yang bisa dipakai campaign tuh berapa ukurannya gitu mungkin ya? Oh, mungkin ya. Kalau ukuran foto sih eh, mungkin ke aspek rasio kali enggak. Kalau emang aku sih menyarankannya di 16 banding 9 sih. Karena itu 11 banding 9. untuk apa namanya? Untuk memotret dengan dengan luas gitu ya, lebar gitu. Jadi terus kalau misalkan objek yang tertangkas gitu, jadi pesannya akan nyampe gitu mudah-mudahan. Kita Berarti bisa 16 kasih. gitu kan. Objek yang tertangkap tuh jadi apa ya, terbatas sih istilahnya gitu. Jadi 16 banding 9. Iya, landscape. Kalau yang potret ya terus. Oh iya Mas David, foto ukuran 1920 kali 1080 pixel. Ya biasanya ukurannya segitu ya. 1920 kali 1080 sih ya. Kalau nggak salah Full HD ya. Ya Mas Kak Kumbara, silahkan. Ya, ini mungkin terkait regulasi aja mungkin ya, Mbak. Kalau teknis yang nanti bisa dicari di mana-mana sumbernya kan gitu. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Ini kan induk besarnya kan adalah Galang Daya nih ya. Kan artinya kan Galang Daya ini kan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di daerah. Nah, namun dalam hal ini kan kita mau mengangkat isu apa yang sangat apa ya, yang kita bilang lah yang sangat penting atau apa seperti apa yang di daerah-daerah ini, sehingga membawa nama Galang Daya. Pertanyaannya begini, Mbak, apakah foto dan video visual itu nanti tetap berdasarkan atas nama Galang Daya? Ini kan kita di bawah kelembagaan nih, contoh dari kami ya Pemas deh. Nah, di saat kami mengangkat sebuah isu tersebut, ya kan, sebuah mengangkat isu tersebut, apakah dari lembaga tertentu itu juga boleh memposting hal yang sama? Nah, karena kan ini bawa nama Galang Daya nih, bawa Galang Daya dengan jadi satu kesatuan induk besarnya. Nah, di APEMAS sendiri atau di lembaga-lembaga di daerah, apakah juga diperbolehkan memposting hal yang sama terkait isu tersebut? Nah, dan kalau boleh regulasinya seperti apa? Karena kan ini terkait isu kalau kita bilang isu global ini, Mbak. Nah, itu aja sih, Mbak. Makasih, Mbak.
Oh iya, silakan Mas David. Oh iya, menarik nih sebenarnya apa bukan teknis lagi bicara kalau apa ya seperti namanya Kak Kumbara ya katanya Bang Kumbara ngobrol ini sudah bukan teknis lagi kalau katanya tadi teknis bisa dicari di mana saja. Oke, mantap itu Bang. AI bisa dipakai Bang untuk cari-cari hal teknis tadi yang sampaikan kaki kita tadi itu bisa diabaikan tapi sangat penting sebenarnya. Karena rule terakhir dalam fotografi adalah lupakan semua rule. Di situ biasanya kalau sudah paham semua rule of thirds, sudah paham semua warna, kontras semuanya, lupakan saat mengambil itu. Karena yang paling dibutuhkan kemudian insting pengambilan foto-fotonya. Gitu. Nah, soal eh, sebenarnya kontes yang Bang Kumbara mau diceritakan ini Fatima adalah soal copyright sebenarnya. Soal copyright dan soal siapa yang sebenarnya akan punya hak ya, punya hak atau ya punya hak untuk bisa mempublikasikan foto ini. Kalau misalnya antara kaitan satu lembaga dengan platform yang lainnya gitu. Misalnya antara ya Pemas, Bang Kumbara dengan Galang Daya gitu. Apakah kita mempublikasikannya sebagai Galang Daya atau ternyata sebagai Apimas yang menjadi bagian dari Galang Daya? Nanti mungkin ini bisa jadi diskusi lebih dalam di teman-teman Galang Daya ya sebenarnya. Bagaimana proses meramu atau mengkonstruksi proses yang akan kita bangun ini nanti ke depan misalnya. Tapi kalau bicara copyright Bang Kumbara, ini kan akan kembali kepada siapa yang mengambil foto itu tersebut. Jadi copyright akan kembali kepada si orang pengambil foto. Penghormatan itu adalah satu penghormatan ya. Copyright itu penghormatan. Lisensi itu adalah penghormatan. Kita mengakui bahwa foto ini otentifikasinya ada pada Kiki, misalnya ada pada Kak Kiki atau Reskiani Milania, bukan pada lembaga bahkan gitu. Kembali lagi, copyright itu kembali kepada siapa yang mengambil foto, kemudian bisa ditambahkan dengan lembaga kalau dia adalah bagian dari lembaga ketika mengambil foto tersebut. Kadang-kala juga dia tidak terlibat dalam satu lembaga. Misalnya saya sendiri secara pribadi, walaupun saya entitas Penabulu, tapi ketika misalnya saya melihat ada satu demonstrasi di Monas misalnya di istana, saya datang ke sana secara pribadi mengambil foto, kemudian saya publikasikan, itu tidak sebagai saya Penabulu, tapi saya sebagai pribadi di situ. Jadi dilihat kemudian ke belakang, apakah dia mengambil foto ini si pribadi ini mengambil foto ini sebagai bagian dari lembaga atau part of kerjaan-kerjaan lembaga atau dia secara pribadi sebenarnya itu diambil dan akan lebih etis lagi kemudian menanyakan kepada orang tersebut apakah fotomu ini bisa digunakan oleh lembaga ini bisa nggak foto kamu kita pakai untuk kegiatan-kegiatan lembaga gitu untuk merepresentasikan kegiatan lembaga itu akan lebih mengapresiasi kerja si pengambil foto sebenarnya itu yang lebih aku lebih prefer dengan cara dokumenter misalnya asal ada tuh doc bukan foto tapi doc titik namanya dan lembaganya itu lebih etis ketimbang cuma doc dan nama lembaga dok lembaga misalnya dok ya Pemas tidak ada nama Bang Kumbara di situ itu masih kurang greget buatku sebagai pengapresiasian gitu karena entitas lembaga tidak pernah ada kerjaan mengambil foto gitu kita bukan lembaga fotografi gitu nah kalau misalnya kaitannya dengan teman-teman yang konsep Galang Daya tadi itu bisa jadi pembahasan selanjutnya sebenarnya Pak, buat teman-teman Galang Daya untuk memastikan keterlibatan teman-teman nanti dalam kegiatan Galang Daya ini seperti apa bentuknya dan bagaimana model-model komitmennya sebenarnya gitu. Gitu sih Bang Kumara menurutku kalau bicara soal itu. Ya, karena takut juga ya kan Bang. Takutnya nanti kalau kita nggak punya aturannya gimana nih? Tiba-tiba ya Pemas pinter-pinteran nih naikin, ternyata regulasi di Galang Daya itu nggak begitu. Semuanya harus satu fokus di Galang Daya. Kan ini kan bahaya jadinya. Betul, betul. Nanti bisa dari diskusikan lanjutan sebenarnya. Kalau misalnya sudah mulai kita action ya, mulai ada kerja aksinya bersama, itu sudah harus diformaliskan di awal sebenarnya diskusi-diskusinya gitu. Mulai dibangun rules bersama gitu. Harapannya sih ekspektasinya ini rules yang kita bangun itu tidak bukan untuk mengikat atau membuat kita jadi rumit, tapi sebenarnya rules itu membantu kita untuk lebih smooth kerjanya antara platform Galandaya dengan teman-teman di organisasi gitu, mitra gitu, atau teman-teman di jejaring Lokadaya. Terima kasih Mas David. Kayaknya udah mungkin ya, nggak akan ada yang bertanya lagi. Kita akhiri saja sesi untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasi semua peserta dan tentu saja untuk para narasumber kita hari ini ada Kak Sari, Kak David, sama Kak Kiki. Terima kasih sudah berbagi ilmu dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan tetap semangat.
Terima kasih kasih. teman-teman Selamat semua.